Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia di dunia kalau masih berpikir waras, mereka harus merasakan bahwa sebentar lagi dia akan menghadapi masalah-masalah yang tidak diketahui seperti apa dan bagaimana pula cara menyelesaikannya. Anak kecil kalau dia mampu berpikir, maka dia pasti akan bergetar hatinya, karena nanti kalau saya besar apa yang akan terjadi. Anak muda pasti dia juga berpikir, nanti kalau saya tua, apa yang akan terjadi? Bahkan setiap hari, setiap jam, manusia senantiasa dikhawatirkan oleh masalah-masalah. Masalah tersebut mungkin terjadi pada dirinya, mungkin terjadi pada keluarganya, mungkin terjadi pada ekonominya, atau mungkin terjadi pada kesehatannya. Ada berjuta-juta masalah yang mungkin terjadi. Masalah pada dirinya, masalah pada keluarga kita, masalah pada negara kita, masalah pada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang, yang gelap gulita, tidak ada yang tahu di mana arahnya dan bagaimana menyelesaikannya, maka setiap manusia menyiapkan cara mereka masing-masing. Ada yang menyiapkan ekonomi untuk menghadapi masa yang akan datang. Kemudian ada yang menyiapkan teknologi untuk menghadapi masa yang akan datang. Ada yang menyiapkan partai-partai untuk menghadapi masa yang akan datang. Akan tapi dalam semua itu tidak ada jaminan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi. Yang ada jaminannya hanya satu, yaitu kalau kita hidup berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, biarpun datang beribu masalah kepada dirinya, semua akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja akan terjadi masalah-masalah dari segala arah, akan tapi kalau dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang akan terjadi adalah kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf ayat 107, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin Allah SWT, masa depan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Masa depan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Maka pada Jumat yang mulia ini, coba kita semua berpikir, apa yang akan terjadi setahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi ketika kita sudah tua, apa yang akan terjadi setelah kita mati, apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Maka orang yang berpikir hanya gemetar, kemudian berdoa dengan tulus ikhlas, Ya Rabbana, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami yang mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang, tolonglah kami terhadap masalah-masalah kami yang akan kami hadapi. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Maka orang-orang yang memikirkan dirinya, ia berkata, salat itu penting supaya Allah menolong kita di masa-masa yang akan datang. Wirid itu penting supaya Allah menolong kita di masa-masa yang akan datang. Barang siapa yang selepas Jumat membaca Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas 7 kali, maka dalam waktu seminggu itu masa depan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang berdoa pada waktu pagi hari dengan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sebanyak 7 kali, maka sampai waktu sore dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu sore dia baca 7 kali, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu pagi. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ingin selamat, maka wirid itu penting. Namun kalau orang itu takdirnya bernasib buruk, maka dia tidak akan mau wiridan. Disuruh wiridan perasaannya malah mau kesana kemari. Sebetulnya bukan mau lari ke sana kemari, tapi sebetulnya ditipu oleh syaitan supaya kita tidak masuk dalam benteng keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita jadi bulan-bulanan tidak karu-karuan. Bagi orang yang memikirkan keselamatan dirinya, sedekah itu penting, karena sedekah itu adalah penolak bala. Bagi orang yang memikirkan keselamatan dirinya, doa itu penting, karena doa itu juga penolak bala, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Bagi orang yang memikirkan keselamatan dirinya, amal agama itu penting. Dengan amal agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita di masa depan. Ada orang yang sudah tua usianya, tetapi hidupnya betul-betul menderita, sangat hina di dunia ini. Maka ada seorang ulama bertanya, "Wahai saudaraku, kamu tahu apa sebabnya kok kamu sekarang menjadi orang yang hina seperti ini?" Tidak tahu. Sebabnya ketika kamu masih muda, kamu tidak menjaga agama, tidak menghormati agama. Maka ketika kamu tua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu seperti ini. Seumpama kamu waktu muda kamu menjaga agama, memuliakan agama, maka saat kamu tua, saat kamu lemah, pasti Allah Subhanahu wa taala memuliakan kamu. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah yang lebih besar lagi. Ada musibah yang lebih besar lagi, yaitu kematian. Kita telah mendengar terjadi musibah di mana-mana. Gunung meletus, banjir, gempa bumi, tabrakan, sakit ini, sakit itu. Ketahuilah akan datang musibah dunia yang pasti menimpa kita semua, yaitu kematian. Ketika kematian itu terjadi, maka tidak tersisa dunia kita. Bukan satu pun kerikil tidak akan tersisa. Ketika kematian terjadi, jabatan apapun tidak akan tersisa. Kalau ada orang dipecat dari jabatannya, maka seolah-olah itu musibah. Padahal semua orang akan mati, semua akan dipecat. Kalau ada orang sakit, buntung tangannya, buntung kakinya, maka langkah besar musibahnya. Padahal kalau kamu nanti mati, semuanya akan menjadi buntung. Semua akan menjadi musibah itu. Setelah itu akan ada musibah yang lebih besar lagi kalau kita tidak mau mengawal agama, yaitu tinggal di dalam neraka yang selama-lamanya. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah-musibah kecil yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebetulnya untuk mengingatkan kita. Itu semua sebetulnya bukanlah hukuman, hanya peringatan saja. Wa nudziqannahum min al-'adzabil adna duna al-'adzabil akbar la'allahum yarji'un. As-Sajdah ayat 61. As-Sajdah ayat 21. Dan sesungguhnya kami akan merasakan kepada mereka sebagian daripada adab yang dekat di dunia ini sebelum adab yang lebih besar di akhir nanti. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang Allah, hari-hari musibah datang kepada diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Itu semua adalah untuk mengingatkan kita, kamu masih ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk memperbaiki amal, supaya kamu dunia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masa depan yang selama-lamanya di akhirat juga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Jumat yang mulia ini adalah hari untuk memperbarui semangat kita, untuk berdoa, untuk beramal, untuk bertaubat,
dan untuk perbaikan lainnya. Barangkali hari Jumat yang akan datang kita sudah tidak di sini lagi. Banyak teman-teman kita yang Jumat kemarin masih ikut Jumatan, tapi sekarang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu perkara ini. Sekarang kita yang Jumatan ini, apakah Jumat yang akan datang kita masih dikasih kesempatan lagi? Kita tidak tahu. Maka jadikanlah Jumat yang mulia ini hari yang sebaik-baiknya. Para ulama mengatakan, barang siapa menjaga amalan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amalannya selama setahun. Barang siapa yang menjaga amalan hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amalannya di dalam 7 hari yang akan datang. Janallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin mukhlisin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah fala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tikumul adzab ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الرسول أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.